Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Asmilawati Mahmud dari kelas A Akuntansi angkatan 2019 di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan rasio keuangan bank. Nah, sebelum kita membahas rasio-rasio keuangan bank, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan bank. Nah, baik, laporan keuangan bank merupakan laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan yang dicapai selama periode tertentu. Kemudian, dalam laporan keuangan bank terbagi menjadi 3 laporan keuangan, yakni yang pertama laporan keuangan bulanan. Nah, laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank umum yang disampaikan oleh kepada Bank Indonesia baik untuk posisi bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang mana dilaporkan setiap bulannya ke BI. Yang kedua, laporan keuangan triwulan yang mana laporan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank serta informasi lainnya kepada pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank yang mana dilaporkan itu hanya setiap triwulan atau setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Dan yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Nah, untuk laporan tahunan yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi mengenai kondisi secara berkala tentang perkembangan dan kinerja bank serta disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia. Nah, laporan ini merupakan rekapan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dalam rasio kinerja perusahaan terbagi menjadi 14 rasio yang terdiri dari yang pertama KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum, yang kedua aset bermasalah, yang ketiga aset produktif bermasalah, yang keempat cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif, yang kelima non-performing loan gross, yang keenam non-performing loan net, yang ketujuh return on asset, yang kedelapan return on equity, yang ke-9 net interest margin, yang ke-10 badan operasional terhadap pendapatan operasional, yang ke-11 loan to deposit ratio, yang ke-12 net stable funding ratio, yang ke-13 rasio kecukupan likuiditas, dan yang ke-14 rasio pengungkit. Nah, mengapa kita harus mempelajari rasio-rasio keuangan ini? Karena kalau suatu perusahaan perbankan merilis laporan keuangannya, maka mereka itu punya template khusus. Nah, salah satunya adalah dengan menampilkan 14 rasio keuangan ini. Jadi, kita akan mempelajari rasio-rasio keuangan yang ada di sini. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan laporan keuangan seperti ini? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, saya akan menjelaskan step by step-nya untuk mendapatkan laporan keuangan tersebut. Semua support kita ambil dari IDX, kita buka di idx.co.id. Kemudian kita pilih ke bagian perusahaan tercatat, setelah itu kita pilih ke bagian keterbukaan informasi. Setelah membuka keterbukaan informasi, kita mencari kode sahamnya, kemudian kita masukkan kode sahamnya. Nah, di sini saya masukkan kodenya BNGA yaitu Bank Ciniaga, kemudian kata kuncinya masukkan dengan kata kunci iklan keuangan. Kenapa? Karena spesifik setiap saham perbankan waktu mereka merilis laporan keuangan, mereka itu harus mempublikasikan laporan tersebut di media cetak, misalnya Kontan, Bisnis Indonesia, Kompas, dan sebagainya. Jadi, kita search-nya itu iklan keuangan agar muncul laporan-laporan keuangan yang memang dipublikasikan di iklan media cetak. Nah, berikut contoh laporannya akan tampil seperti ini, banyak sekali file-file lampirannya. Kalau nanti teman-teman melihat ada tulisan interim, itu artinya laporan keuangan dipublis itu adalah laporan keuangan kuartalan. Misalnya kuartal 1, 2, dan 3. Dan kalau teman-teman melihat laporan keuangan tahunan, maka di sini adalah full year atau tahunan atau kuartal 4. Nah, di bagian sini kalian tinggal pilih saja salah satu file lampirannya. Dan kalian akan menemukan file yang bentuknya seperti ini. File ini adalah laporan keuangan khusus dengan template perbankan. Di file ini kita akan mencoba mempelajari khususnya di bagian yang namanya laporan rasio keuangan. Jadi, nanti kalian lihat saja ke tabel
yang tulisannya perhitungan rasio keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan dari rasio-rasio keuangan. Akan tetapi, di video ini saya hanya menjelaskan 5 rasio keuangan saja. Baik, yang pertama, rasio KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum. Nah, KPMM ini membandingkan antara modal inti dibandingkan dengan aset tertimbang menurut resiko. Jadi, aset tertimbang menurut resiko adalah perhitungan aset berdasarkan profil resikonya. Jadi, semakin tidak beresiko suatu aset, maka itu tidak diperhitungkan, dan kalau aset itu beresiko, malah semakin diperhitungkan. Nah, jadi dalam laporan keuangan yang sudah saya share, yaitu laporan keuangan Bank Cimniaga, khususnya tahun 2018 dan 2017, memperoleh hasil bahwa pada kedua tahun tersebut, yaitu tahun 2018 sebesar 19,66% dan pada tahun 2017 sebesar 18,60%. Itu dalam keadaan sehat dan aman karena hasilnya berada di atas 14%. Akan tetapi, bank yang lebih sehat dan tidak berisiko perbankannya terdapat pada tahun 2018. Yang kedua, yaitu rasio return on asset. Untuk menghitung return on asset, yaitu dengan membandingkan laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset. Nah, di sini untuk perbankan kita memakai labanya untuk laba sebelum pajak dibandingkan dengan aset. Kalau aset yaitu antara liabilitas ditambah dengan equity. Jadi dalam laporan rasio keuangan Bank Cimniaga pada tahun 2018 yaitu memperoleh hasil 1,74%, sedangkan untuk 2017 sebesar 1,67%. Sehingga hasil pada tahun yang memiliki kinerja yang paling bagus dan semakin profitabel yaitu pada tahun 2018 dibandingkan dengan hasil pada tahun 2017. Rasio yang ketiga yaitu ROE. Untuk menghitung return on equity yaitu dengan membandingkan laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas. Kalau equity yaitu membandingkan dengan modal inti perusahaan. Nah, jadi bank yang memiliki modal inti dengan return yang besar dan bagus di mata penanaman modal, yaitu bank yang memperoleh hasil lebih besar yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,37% daripada tahun 2017 yang memiliki hasil hanya 8,77%. Selanjutnya, rasio yang keempat yaitu BOPO. BOPO adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rumusnya yaitu total beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Jadi, dalam laporan rasio keuangan khususnya Bank Cimniaga, BOPO pada tahun 2018 yaitu memperoleh hasil 81,49%, sedangkan untuk 2017 sebesar 82,27%. Sehingga BOPO yang efisien yaitu pada tahun 2018 karena memiliki hasil yang lebih rendah daripada tahun 2017. Selanjutnya, rasio yang kelima yaitu LDR atau Loan to Deposit Ratio. LDR yaitu membandingkan antara total kredit yang disalurkan oleh perbankan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga atau total tabungan dari customer. Nah, dalam laporan keuangan Cimniaga tahun 2018 itu memperoleh hasil sebesar 80,97%, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 83,48%. Jadi, bank yang lagi ekspansif dalam menggelar kreditnya atau dalam menggalang mencari-cari kredit-kredit yang baru yaitu terdapat pada tahun 2018. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai perhitungan rasio-rasio keuangan bank. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.